Banyak yang masih bertanya bagaimana cara sebaiknya menyimpan cuka apel. Ya, cuka apel ini teman-teman ya, ini mengandung probiotik. Probiotik ini aktif di suhu ruang. Makanya cuka apel sebaiknya kalau disimpannya itu di suhu ruang, jangan di dalam kulkas ataupun terkena sinar matahari langsung. Kenapa? Karena cuka apel ini kan mengandung probiotik aktif ya, teman-teman ya. Nah, probiotik ini aktifnya itu di suhu ruang ya. Kalau di suhu terlalu rendah atau di suhu dalam kulkas itu dia jadi tidak aktif. Demikian juga kalau suhunya terlalu panas atau terkena sinar matahari langsung, ya ini cuka apelnya probiotik ini jadi tidak aktif. Itu kenapa makanya cuka apel sebaiknya disimpannya di suhu ruang. Nah, cuka apel ini kalau belum dibuka, dia seperti ini belum dibuka, segelnya masih tertutup ya, rapat, itu bisa sampai 2 sampai 3 tahun. Ya, tapi kalau sudah terbuka seperti ini, saya sudah buka teman-teman ya, sebaiknya cuka apel itu dihabiskan ini kalau saya sebelum 3 bulan. Ya, itu sebaiknya dihabiskan seperti itu. Nah, makanya kalau kita beli cuka apel, kalau saya untuk konsumsi sendiri ya, ini sebaiknya beli yang 500 ml. Pas banget untuk sebulan teman-teman ya pemakaian. Cuka apel ini cara minumnya jangan diminum langsung ya. Kenapa? Karena sifatnya sangat asam, rasanya sangat asam. Ya, sangat asam. Jadi jangan juga, kalau saya bilang jangan diminum secara langsung. Kita caranya campurkan dengan segelas air. Airnya sekitar 100 ml teman-teman ya. Boleh air dingin, boleh air hangat, tapi jangan air panas. Ya, nah cukup 1 atau 2 sendok cuka apel ke dalam 1 gelas air. Diminumnya kalau saya biasa 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Paling bagus itu pagi hari sebelum makan. Tapi kalau teman-teman ada asam lambung, biasanya bagusnya itu setelah makan aja. Kemudian cuka apel ini rasanya asam. Kalau teman-teman ingin mengkonsumsi cuka apel tapi tidak suka rasa asam, teman-teman boleh tambahkan madu. Ya, madunya boleh madu apa aja ya, bisa multiflora, bisa madu hutan murni asli, atau madu akasia, atau madu apa aja ya, untuk mengurangi rasa asamnya. Nah, takaran madunya sendiri itu bisa 1 atau 2 sendok, tergantung selera kita. Kalau mau sedang-sedang aja 1 sendok, kalau mau lebih manis 2 sendok atau 3 sendok juga nggak apa-apa ya. Nah, cuka apel biasa juga dikonsumsi bareng dengan sari lemon dan chia seed teman-teman ya. Chia seed ini semacam biji-bijian dia. Ini bisa dibilang pengganti sayur-sayuran dan buah-buahan. Chia seed organik. Nah, terus kemudian juga sari lemon ya, sari lemon murni asli. Ini kandungan vitamin C-nya tinggi dia. Untuk teman-teman yang mau konsumsi cuka apel, tinggal klik ada di keranjang sini ya, atau di link yang di deskripsi ya. Teman-teman tinggal pilih, ada merek macam-macam teman-teman ya. Yang penting kalau cari cuka apel, cari yang ada tulisan with mother-nya. Seperti yang ada di keranjangnya teman-teman ya, itu ada tulisan with mother-nya. Itu with mother itu adalah inang cuka, inang probiotik yang ada dasar botolnya. Makanya cuka apel itu dibilang cuka apel yang bagus itu yang unfiltered atau tidak difilter. Kalau tidak difilter atau tidak disaring berarti ampasnya banyak dia ya. Ini adalah inang probiotik, inang cukanya.